Haleluya, mari kita berdoa di hadapan kebesaran kemuliaan-Mu membawa hidup kami, membawa roh, jiwa, pikiran kami menyatu dengan Engkau, memahami firman-Mu. Berkatalah, kami siap mendengar. Haleluya. Salam, saudara-saudaraku yang kekasih. Judul khutbah saya, karunia berkata-kata dengan hikmat. Jadi itu adalah karunia, saudara-saudara, pemberian sejak awal kehidupan kita untuk berkata-kata. Itu namanya karunia. Sesuatu yang sudah built-in dengan tubuh kita, hidup kita. Itu juga karena gen kita. Saudara-saudara, terambil dari 1 Korintus 12 ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia kata-kata dan pengetahuan. Mengapa ada orang yang lebih pandai dan pintar dari orang lain? Jawabannya adalah terletak pada hikmat yang dimiliki orang bersangkutan. Dan hikmat semacam itu berasal dari Roh Kudus. Pembahasan pertama, makna dari hikmat. Hikmat kebijaksanaan di Pancasila itu. Hikmat adalah aplikasi dari pengetahuan. Jadi orang yang berhikmat itu karena penambahan pengetahuan, bacaan-bacaan, pengalamannya itu menjadi sebuah hikmat. Hikmat tidak pernah menciptakan kekacauan, iri hati, atau pertengkaran, tetapi kerukunan dan damai sejahtera. 1 Korintus 14 ayat 33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Hikmat menghasilkan kualitas, bukan aktivitas. Jadi orang walaupun aktivitasnya banyak, tetapi dia tetap saja tidak mengalami hidup yang berkualitas. Hikmat mempertajam karakter. Jadi orang karena berhikmat, maka karakternya itu teguh, tajam. Nggak bisa berubah, nggak bisa diiming-imingi oleh yang di luar dirinya. Karena apa? Karena dia sudah berhikmat. Hikmat selalu dipakai dalam cara menyenangkan. Hikmat terdiri dari pikiran Allah yang diwujudkan dalam kelembagaan Yesus Kristus secara jasmani. Nah, ini saya ulangi lagi. Hikmat terdiri dari pikiran Allah yang diwujudkan dalam kelembagaan Yesus Kristus secara jasmani. Jadi secara jasmani Yesus adalah manusia. Tetapi hikmat yang datang dari pikiran Allah itu melembaga. Jadi tersusun rapi di dalam Yesus Kristus. Hingga kalau ditanya, masa Yesus itu Tuhan? Dia pakai baju, dia pakai mati, dilahirkan wanita. Nah, titik simpul inilah yang tidak dipahami oleh orang tidak percaya. Saudara-saudara, hikmat sesungguhnya berasal dari Allah. 1 Korintus 1 ayat 20, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Jadi orang yang berhikmat menurut orang dunia itu sebuah kebodohan. Saya pindah dari agama lama menjadi pengikut Yesus Kristus sekarang ini. Bodoh. Tidak. Saya sungguh waras dan saya tidak pernah menggilakan diri saya dengan apapun. Poin yang kedua, peranan hikmat dalam kehidupan.
hikmat diberikan kepada seorang percaya untuk mempertahankan iman Kristen. Jadi orang-orang yang bertahan dalam iman Kristen itu mengalami hikmat pemikiran pengetahuan dari Allah, dari Roh Kudus. Matius 10 ayat 17-20, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena Yesus, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapakmu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, hikmat itu berjalan dan tumbuh dengan luar biasa, sehingga kamu jangan khawatir dengan apapun yang akan kamu katakan, karena kamu akan disesah, akan dibawa, akan ditangkap. Saya kalau kembali ke Indonesia akan ditangkap. Tetapi saya juga akan percaya bahwa hikmat itu akan memberikan jawaban ketika dulu saya ditangkap. Saya diajak untuk kembali kepada agama itu. Bahkan mereka mengajak saya naik haji. Saya akan diberikan jabatan sesuatu asal syahadat. Saya bilang, saya tidak pernah akan kembali kepada agama itu, dan saya tidak akan syahadat. Saya tidak akan mengikuti, karena yang membuat saya masuk Kristen ini bukan keinginan saya, bukan rayuan orang. Pencipta langit dan bumi yang telah membuat saya menjadi orang Kristen. Karena begitu dihina, diejeknya kekristenan di tengah-tengah mayoritas itu. Begitu jahatnya cara mereka, gereja dibakar, Kristen dihina, diinjak-injak di media sosial. Maka saya muncul ke permukaan. Tidak ada yang berani debat dengan saya. Debat sekalipun mereka hanya hujat-menghujat, mengatakan dasar kafir, masuk neraka. Masuk neraka apa? Haleluya, saudara-saudara. Jadi jangan khawatir dengan apapun yang kamu ucapkan ketika kamu disesah. Itu muncul langsung, akan dikirim, akan disampaikan kata-kata seperti yang jawaban saya kepada pejabat tadi yang merayu saya masuk Islam lagi. Akan muncul dengan luar biasa. Ya, kalau waktu itu istri saya lagi hamil tua, siapa yang nggak mau selamat? Siapa yang nggak mau enak hidup? Semua mencari enak. Tetapi saya harus menjawab seperti apa yang mesti saya jawab. Selanjutnya, hikmat itu diberikan kepada orang percaya untuk memberi jawaban atas pertanyaan orang-orang yang tidak percaya. Jadi hikmat itu akan diberikan. 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, ini. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Lakukan itu. Beri pertanggungjawaban. Jadi itu jawaban-jawaban dan mempertanggungjawabkan apa yang harus mereka pertanggungjawabkan. Nah, sekarang ini kalau saya balik ke Indonesia, sebagus apapun jawaban saya kepada mereka, tetap saja ketidakadilan itu akan muncul. Si Somad itu sudah 4 kali laporan masuk polisi.
tapi tidak pernah dipanggil. Dia lenggang kangkung, karena pejabat-pejabat itu bisa nelpon jenderal ini, jenderal itu, supaya jangan manggil somad. Saya. Polisi yang lapor, polisi yang nangkap. Apaan itu? Jadi tidak ada. Saya bisa mempertanggungjawabkan iman saya. Kenapa saya ngomong seperti itu dan kenapa video-video saya seperti itu. Intinya karena saya melihat saudara-saudara saya yang Kristen, para pendeta tidak berani mempertanggungjawabkannya ataupun menjawab dengan baik. Selama ini mereka hanya menerima seperti apa yang diajarkan Alkitab. Tetapi saya harus menjawab. Saudara, hikmat diberikan kepada orang percaya untuk menemukan jalan keluar dari masalah. Jadi kita akan mendapat, itulah hikmat, fungsi hikmat itu. Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi saudara-saudara, bagaimana apabila di antara kita kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yaitu orang-orang yang suka memberikan orang lain tetapi dibangkit-bangkit, diungkit-ungkit. Nah, supaya kita menasihati orang itu, kalau memberi ya sudah memberi. Kalau meminta, jangan harap kembali. Mintalah. Ya minta yang pantas patut. Yang diminta. Jangan beri hati, minta jantung pula. Saudara-saudara, itu sikap kekristenan. Sikap orang berhikmat. Maka berkata-kata dengan hikmat ini diperlukan. Selanjutnya, hikmat diberikan kepada orang percaya untuk praktek kehidupan sehari-hari. Ya, sehingga berhikmatlah kita. Maka orang-orang yang berhikmat ini luar biasa. Nah, saya suka bergaul, berteman baik dengan mereka. Roma 16 ayat 19, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersuka cita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Jadi ada pemisah antara gelap dan terang, antara yang jahat dan baik. Semua orang akan merasakannya di dalam hati mereka. Dia orang Kristen tetapi berbuat jahat, nembak orang, itu pasti tahu hati nurani itu akan memisahkan. Tetapi nafsu angkara murka mempengaruhi orang tersebut sehingga tega melakukan hal walaupun sesama Kristen. Kenapa? Karena dia tidak memiliki hikmat. Yang ada adalah nafsu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman, untuk apa yang hamba-Mu sampaikan dan renungkan, karena Engkaulah sumber renungan itu. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi, dan inilah waktunya kami memindahkan jiwa-jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal. Bapa kami yang di surga, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.